Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke konten yaitu podcast Anfaedah No. Oke. Kali ini aku kedatangan tamu yang spesial ya. Dan ini orangnya sangat kontradiktif ini, guys. Coba aku boleh manggil Mbak atau Tante ini Oh ya? ya, boleh manggil Mbak aja. Oh, Mbak. Oke. Coba perkenalkan Mbak biar tahu. Oke, perkenalkan nama saya Lili Paramita. Saya benci lelaki pengkhianat dan juga mendua. Oke, mulai itu sudah keras statementnya, guys. Tapi ngomong-ngomong hari ini ya, ini konten ini aku mau podcast kali ini aku mau bahas tentang, poliandri. Ngom Poliandri. iya, ngomong-ngomong poliandri, Mbak Pramita itu tahu nggak ini ya? Belum, baru pertama ini dengar. Emangnya Oh, itu apa? oke. Jadi gini ya, poliandri kalau kita bicara secara ilmiah ya, jadi gini, poliandri, poli itu kan berasal dari bahasa Yunani, poli itu adalah beberapa atau banyak. Sedangkan kalau andri itu adalah wanita. Jadi maksudnya adalah antonim dari poligami. Jadi keinginan wanita untuk memiliki atau menikah dengan lebih dari satu laki gitu. Iya betul, iya. Terus masalahnya apa? Masalahnya ini adalah beda. Bedanya? Bedanya gini, kalau poliandri itu adalah oke, coba kita lihat dulu aja ya. Oke itu adalah kalau kita lihat itu adalah seorang wanitanya Raju Verma, yaitu adalah di Uganda di India. Itu beneran ada? Iya ada itu di Wow. India. Punya suami 5. Iya. Jadi masalahnya bedanya gini ya, kalau yang di sini adalah seorang laki-laki itu ada 5 atau 4 atau seorang wanita menikahi lebih dari satu pria dalam satu waktu. Kalau Oh, oke oke, paham. Tapi gini, mungkin, eee, ya itu kalau masih terdengar kayak tabu mungkin ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, poligami itu kan boleh, terus iya, kenapa poliandri itu nggak boleh? berarti sesuatu yang kontradiktif itu ya. Gini ya, kalau kita ketahui poligami itu mungkin banyak hal, manfaatnya atau kebaikannya. Sedangkan kalau poliandri itu adalah banyak negatifnya. Negatifnya apa? Jadi negatifnya contohnya apa yang pertama itu ya, kalau kita ketahui seandainya seorang wanita itu menikahi, bahasanya 5 seorang, laki-laki, maka kita ketahui, sperma laki-laki itu adalah beda, masing-masing laki itu beda. Karena kalau kita, analoginya sebagai seorang, komputer gitu ya, mmm, kan, masing-masing kode seorang wanita itu apabila dimasuki oleh kode, laki-laki dan dimasuki oleh kode laki-laki yang lain, maka, si kode wanita ini chip-nya itu akan menjadi rusak atau menjadi kena virus atau chaos yang mengakibatkan adalah, eee, penyakit yang mematikan gitu. Oh, tapi kalau semisal alasannya seperti itu, bukankah, wanita masih boleh menikah lagi? Iya boleh, tapi ada nganu lagi negatif yang lebih parah lagi ada gini, nanti kalau seorang wanita itu kok nikah 5 pria, kalau dia punya anak, kalau siapa ibunya pasti tahu, kan dia yang melahirkan. Tapi kalau, laki-lakinya itu, "Ayahnya siapa ini?" Kan Loh, nggak tahu. kan sekarang udah ada tes DNA. Kalau zaman dulu mungkin belum ada, jadinya nggak Iya tahu. Tapi kalau betul. sekarang udah ada tes DNA kan lebih mudah. Masalahnya gini, tes DNA itu tidak 100% bisa menjadi patokan, suatu yang memastikan itu adalah anak dari si A, B, C, D, E itu. Karena nanti itu adalah terkait hak warisnya nanti. Oh, iya iya iya. Bentar bentar, gini, kalau semisal pria Oke, boleh memiliki banyak wanita karena dia memiliki hawa nafsu, mhm. tapi bukankah wanita juga memiliki hawa nafsu? Iya, kalau syahwat atau keinginan menikah seorang laki-laki itu karena ada suatu harroh. Harroh itu adalah syahwat ya. Jadi atau hawa panas.
Jadi hawa panas seorang laki-laki itu berbeda dengan hawa panasnya seorang perempuan. Bedanya? Bedanya gini, kalau seorang laki-laki ya, itu, lebih, dominan kuat harohnya ketimbang perempuan. Seperti contohnya sampai-sampai, kuatnya itu, Nabi itu mengatakan untuk, ghodul basor, serta memerintahkan untuk laki-laki itu selalu menundukkan pandangan. Karena setiap pandangan itu adalah panah-panah syaiton untuk melihat seorang wanita. Langsung muncul harohnya langsung keluar, berbeda dengan seorang wanita gitu. Tapi saya juga pernah dengar nih, kalau nafsu wanita itu lebih besar daripada laki-laki. Itu bener nggak sih? Kalau masalah itu ya, itu suatu yang tidak dibenarkan. Oh ya? Iya, karena, apa ya, bahkan dalam sebuah hadis itu gini, "Khairun nasi aktsaruhum azwajan." Sebaik-baik seorang itu adalah orang yang banyak mempunyai istri. Wah, iya, Banyak iya, istri. banyak istrinya. Itu menandakan apa? Berarti selama ini itu adalah yang punya, syahwat banyak itu adalah bukan si wanita, tetapi si laki-laki. Dan coba ini maaf-maaf banget ini ya, eee, dalam sebuah hadis itu juga, eee, Nabi itu pernah menggilir itu adalah istri-istri dalam satu malam. Dalam satu malam. Iya, dan yang pernah, kita ketahui juga ya, ini belum, mungkin ayat turun tentang, wal musnatu tentang masna wa thulatsa wa ruba' itu ya, tentang pernikahan boleh 1, 2, 3 sampai 4 itu ya. Kalau di zaman Nabi Sulaiman itu pula, kalau kita ketahui, Nabi Sulaiman itu pernah menggilir 90 istri dalam satu malam, ya kan. Istrinya 90. Iya, kita hadis itu seperti itu sih. Oh, Dan bayangkan itu, berarti kan menandakan bahwa, si syahwat itu kan bukan didominan seorang perempuan, iya, tapi adalah dominan adalah seorang laki-laki gitu. oke. Mungkin kalau tentang poliandri ini, ya setuju kalau misalnya nggak boleh. Tapi yang masih mengganjal itu, kenapa poligami malah diperbolehkan gitu? Karena, dalam sebuah hadis gitu ya, kalau saya Mhm, pernah baca, iya, itu tuh isinya Nabi itu melarang Ali untuk mempoligami putrinya Nabi, Fatimah gitu. iya betul. Bahkan Nabi mengancam kalau Ali, eee, tetap mau berpoligami maka dia harus menceraikan Fatimah. Bukankah bentuk ancaman Ali ini menandakan bentuk ancaman, Nabi ini menandakan kalau poligami itu dilarang? Oh, hadisnya sahih nggak itu? Iya, shahih. Oh sahih, oke. Itu memang hadisnya sahih ya, tapi kita harus ketahui ini ya, mafhum mukhalafahnya kita harus tahu tentang hadis itu. Kan selanjutnya Nabi mengatakan, apa yang Allah halalkan maka Nabi tidak akan pernah mengharamkan, gitu. Dan konteksnya kita harus tahu itu. Ali sampai-sampai Rasul mengatakan, "Kalau kamu mau menikah, ya kan, Iya, maka ceraikanlah Fatimah Az-Zahra." iya, Begitu kan? iya, Berarti kan kalau orang yang hanya sekilas pahamnya, berarti poligami nggak boleh. iya, Nah gitu kan. iya, Tapi masa kita harus tahu juga, ini alasannya yang harus kita ketahui karena Nabi mengatakan gini, "Tidak akan pernah bersatu," gitu ya, "keturunan Nabi dengan" yaitu adalah kaumnya atau anaknya, putrinya Abu Jahal. oh, Jadi itu adalah putrinya Abu Jahal yang mau nikah dengan Ali. Jadi mmm, alasannya adalah itu, ya kan? iya, Jadi iya, bukan iya, alasannya kan jadi itu, alasan terkuat adalah itu. Nabi mengatakan, "Tidak akan pernah terjadi pernikahan manakala" apa? Si putrinya Abu Jahal itu adalah untuk menjadi, istrinya Ali. Padahal kita ketahui Abu Jahal itu adalah apa? Seorang sosok yang paling, kekeh untuk menghancurkan Islam dan musuh Islam terberat saat itu. Paham toh itu? oke, oke, paham, paham. Mmm. Berarti poligami itu emang boleh ya? Iya boleh, tapi ngomong-ngomong berarti besok kalau dipoligami mau nggak? Nggak tahu. Jangan, kalau bisa. Kok jangan?
Ya kalau kan kita ketahui ya, karena mungkin konteksnya kalau di Indonesia nggak eee, ada ujian seberat kayak di Palestina gitu ya. Ya. Kalau di Palestina itu kan banyak para janda. Oh iya, karena Iya suaminya pada meninggal gitu ya, iya kalau meninggal nggak pada salah. jahat sampai-sampai kalau, eee, hukum asal muasalnya kan kalau poligami nggak wajib itu, sunnah. Tapi kalau di sana tuh ada yang mengatakan sampai yang mengatakan ini wajib. Karena apa? Banyak para janda di sana. Oke, itu pembahasan kita ya, yang singkat dan padat tentang poliandri dan poligami. Jadi kalau ada yang mengatakan, kesadaran, "Oh berarti nggak, adil dong," dan nggak ada adil, mosok laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri. Tapi secara masyarakat, secara, kultural, budaya, kalau seandainya seorang wanita itu kok menikah, 5 pria, saya yakin kayaknya suatu yang, apa ya, negatif ya kalau di masyarakat. Iya, Kalau kita bayangkan satu rumah kok terus ada 5 pria, terus satu seorang wanita, ya kan? Padahal seorang wanita itu harus selalu melayani, suaminya. suaminya, ya kan? Saya yakin mesti akan jadi ada permasalahan di rumah tangga, ya kan? Dan Iya iya iya. apalagi siklus wanita itu juga, bahasanya ya kayak mut-mutan itu ya, iya kan? Iya bener nggak? Iya iya, bener Banyak bener bad bener. banyak bad mood-nya kan. Pasti akan terjadi banyak percecokan. Terkait kalau tadi video tadi kan itu hanya di India dan itu adalah sebagai adat dan semoga aja kita tidak sampai ya kita, semoga dilindungi nggak sampai seperti itu gitu kan, iya Amin. kan? Dan itu pun nganu kok, be beredar cerita yang terakhir itu akhirnya mereka juga melakukan apa ya, perebutan hak waris. Oh, Ya tetap ya. jadi masalah sekalipun adat akhirnya dia juga jadi masalah. Tentang anak ini adalah bapaknya siapa, terkait nanti hak waris gitu. Ka ya suatu yang ya semoga kita dilindungi hal seperti Mhm. itu. Oke, itu aja yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jadi kalau ada podcast Anfa, dah ya. Jadi Anfa itu suatu yang bermanfaat, dah ya itu sudah gitu aja, ya kan? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.